Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Safita dari program studi S1 Pendidikan Fisika dengan nomor NIM 230301844141. Nah, di sini saya mau berbincang-bincang terkait problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini untuk narasumber saya ada Kak Ayu yang fresh graduate, yaitu kakak tingkat saya juga. Silakan berkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Nanti, biasa dipanggil Ayu. Jadi saya juga baru lulus dan kebetulan punya kesempatan buat jadi narasumbernya Mita. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang masalah apa ya? Kita mau bincang-bincang ringan-ringan aja sih Kak, yang di kehidupan sekitar aja sih. Nah, tapi sebelumnya ini mau tanya dulu deh, bincang-bincang sebentar. Kakak sekarang kegiatannya, kesibukannya apa aja sih? Sebenarnya yang masih magang lah, masih nyari buat kesibukan hobi gitu juga. Biasa gambar di rumah, Gambar. Nah, jadi gitu. Nah, kan kita udah apa ya? Kita istilahnya kan udah di lingkungan masyarakat nih Kak ya. Nah, menurut Kakak ini masalah yang ada di masyarakat tuh apa aja sih? Kalau menurut aku sih Kak, kalau menurut aku sih lebih ke kebudayaan kita sih, kayak contohnya kayak kesenian kita gitu. Kakak dari mana asalnya? di Tulungagung. Oke, dari Tulungagung. Kalau di Tulungagung di sana ada apa aja sih Kak dari keseniannya gitu? Keseniannya sebenarnya banyak ya. Ini kesenian yang biasa di masyarakat atau yang biasa diajarkan di sekolah? Mungkin ya kayak kesenian atau budayanya itu nggak apa-apa sih. Budayanya lebih ke paling terkenal tuh sama rep kendang. Nah itu kan jadi ikonnya. Nah kita juga punya ludruk, ada jaranan juga dan banyak lainnya. Kalau tradisi adat lain ya. Tapi yang paling sering tuh ya jaranan, ada rep kendang, ada gamelan juga gitu. Oh gitu. Tapi kalau sama kayak budaya-budayanya mungkin kan kalau zaman sekarang kan, kalau kurikulum sekarang kan karena kita dari pendidikan itu kan biasanya kalau di sekolah kan mungkin hari-hari besar gitu kan, kita lihat adik-adik itu kan pakai perayaan gitu lucu-lucu, atau pakai bayang atau pakaian-pakaian adat gitu. Nah, kalau di Tulungagung itu diterapin nggak? Itu diterapin sih. Kalau ada hari-hari besar kayak hari Kartini di pendidikan itu kan pasti pakai baju adat kan, dari jenjang SD sampai SMA. Kadang kuliah juga ada tapi jarang ya. Nah itu penerapan SD-nya kalau pakai budaya pakaian adat. Ada juga yang itu isu katanya mau dijadikan pakaian adat buat baju. Iya, buat seragam baru. Itu bagus sih, tapi mungkin Agak ribet. ya agak ribet ya, kan udah banyak yang jual-jualan di pinggir jalan-jalan itu kan udah banyak sih seragamnya ya. Tapi kalau menurut Kakak sih, kan aku sempat lihat ya di TikTok atau di YouTube, Instagram itu kan sekarang banyak gitu ya, lagi ngetrennya kayak berkebaya, ini cewek-cewek terutama ya. Yang Cowok nggak berkain. Ya kalau cowok berkain. Iya, berkain pakai beskal gitu. Tapi kan kalau cewek Jawa gitu biasanya kan pakai kebaya. Nah, aku tuh lagi lihat itu ada kebaya itu, tapi kebaya crop top, kebaya Korean style. Iya itu. Menurut Kakak gimana itu? Iya, kebaya Gen Z. Menurut Kakak gimana? Agak gimana ya? Kalau kebaya yang kita tahu itu kan modelnya kayak model Kartini yang depan kan tertutup, bawahnya jari. Nah itu agak mini ya, agak nggak sesuai juga ya sama kayak identitas Indonesia gitu ya. Apalagi kalau di Pulau Jawa juga ya. Iya. Apalagi kan kalau di Indonesia kan kita kan nerapin budaya timur yang sopan, tertutup gitu. Kalau kesannya pakai crop top mungkin kayaknya kurang etis juga sih, iya kan? Tapi ya Kak, kalau menurut Kakak kan kan ada yang bilang mungkin kalau kebaya yang dulu itu, kebaya jadul itu kayak udah laule istilahnya. Bukan laule ya, apa ya? Terlalu kuno, kayak kampungan gitu kan. Makanya di modernisasikan. Tapi namanya tuh Korean
style kebaya gitu, padahal kebaya kan ya dari Jawa ya, kenapa kok dinamakan Korean style gitu, lu pakai gimana, kayak aneh nggak sih kak? Unik banget sih jujur, dari mini Iya. padahal dulu awal-awal tuh sebelum ada kebaya kan ada yang tren berkain itu kan, itu lebih sopan ya kalau dipraktekkan, apalagi kalau di Jawa gini kan pasti tahu ya namanya kain batik. Kalau yang buat itu kayaknya tren agak Ya agak cukup kurang cocok sama kebudayaan kita yang benar-benar menjunjung tinggi kesopanan. Ya. Apalagi itu ada, kalau tahu influencer atau tokoh di media sosial Rania yang anaknya keraton, tahu? Iya. Itu kan bagus banget kan, Iya, baju-baju elegan baju-baju lama kuno, kalau menurutnya orang-orang sekarang mungkin zaman kita anak sekarang, tapi tuh menurut saya bagus gitu, kayak matching, kayak bisa masuk modern gitu. Enak banget kan dilihatnya. Oh iya. Kalau di luar kakak udah ada nggak yang udah pakai baju-baju kayak gitu? Kalau pakai baju-baju gitu kayaknya nggak ada sih. Oh alhamdulillah. Di mungkin kayak baru kayak hari-hari tertentu kayak yang tadi anak-anak lagi baju dipakai. Tapi kalau seharian sih kayaknya nggak ada ya. Kecuali kalau kondangan ya. Itu Iya, kalau kondangan paling masih ada sih, ada. bayaan. Nah kan kalau berkebaya yang crop top itu kan sebenarnya tuh kebaya crop top itu mungkin kalau mau modernisasikan tuh boleh, tapi kalau dinamakan dengan Korean style itu kayak kurang cocok aja. Mungkin kalau sama karya desainer siapa gitu, tapi pakai namanya tuh bukan nama dari luar negeri gitu kan, namanya kebaya kan itu punya kita, punya Indonesia gitu. Jadi jangan sampai karena apa itu kita karena kita bilangnya tuh Korean style, kayak ngiranya orang sana ngira itu milik mereka gitu, daripada punya kita klaim gitu ya. Mungkin lebih baik ya pakai namanya ya sendiri, tapi modelnya tuh tetap sesuai sama kebudayaan kita. Iya sih, itu termasuk masalah yang sekarang Gen Z Gen Z lagi hype banget ya, perkara kita mendapatkan hal tersebut. Emang sih mungkin ada yang kayak pas makainya tuh ada yang kelihatan cantik gitu, tapi mungkin beberapa orang itu kayak itu kurang elegan, kurang sopan juga. Dan kan image dari kebaya itu sendiri kan adalah keanggunan, kelembutan, terus elegan gitu kan. Benar nggak sih kak? Tapi menurut aku ya kalau selain itu sih di Gen Z sekarang sih, kok kita nyinggung berpakaian ya, pasti anak-anak zaman sekarang itu pasti juga sekarang cukup ke barat-baratan juga nggak sih? Iya sih. Kalau di pengalaman kakak kayak gimana, mungkin kayak anak-anaknya ke barat-baratan itu budayanya? Kalau di lingkungan kampus itu kayaknya nggak ada ya, kebanyakan kayak lulusan pondok juga kan pakainya muslim semua kan kebanyakan. Itu mungkin kalau keluar kemana gitu mungkin masih lihat yang orang pakai pakaian agak ketat gini, tapi kayak ya udah gitu sih, cuma sekali negur ya, nggak mungkin dia prefer kayak enak pakai pakaian gitu. Mungkin teman-teman kakak ada yang rambutnya dicat gitu, dan itu dicap nakal dan kebarat-baratan gitu atau gimana, ada nggak kak? Kalau yang dicat itu ada, cuma nggak dicap kebarat-baratan juga. Kayak ya udah kayak biasa aja nontonnya gitu. Ya sih, itu sebenarnya juga masih perdebatan juga sih. Itu mungkin bisa dibilang itu kebebasan dia buat berekspresi, terus kebebasan dia buat mencintai diri sendiri tuh dengan cara seperti itu. Tapi mungkin kan kalau orang-orang orang mungkin kalau bisa dibilang sesepuh kita, orang-orang kita gitu, kita orang tua kita tuh mikirnya tuh kalau dicap gitu kayak kamu anak nakal, kamu harusnya ya sesuai kamu natural gitu, tetap cantik gitu. Tapi masih ada nggak sih kak kalau
teman-teman kakak itu yang masih berpegang teguh sama budaya Indonesia gitu, anaknya kayak nasionalismenya tuh tinggi gitu, ada nggak sih kak sekarang? Nasionalismenya tinggi. Ada sih, kalau nggak salah kakak tingkatmu juga yang dulu jadi itu dalang. Oh iya. Iya kan? Nah itu kan sampai sekarang masih profesi sampai sekarang kan? Benar banget. Iya sih. Oh iya, aku juga baru ingat itu kan selain biasanya tampil di Tulungagung buat dalang itu kan, nah itu kan juga kadang kan ada kayak apa ya, ngajar kayak sebuah kayak buat ngajar anak-anak kecil main gamelan, kayak bikin sanggar gitu. Iya, bikin sanggar gitu. Oh iya. Terus aku juga pernah denger sih itu di Tulungagung juga ada buat itu pelestarian budaya. Iya sih, kalau di anak-anak muda sekarang kan pasti kayak maunya itu masih gimana ya, mikirnya budaya Indonesia tuh walaupun kaya tuh tapi kayak kayak lama gitu, kayak nggak seru, nggak asik gitu. Padahal sebenarnya itu banyak ya, mas dalang itu kan memang bagus loh tuh. Budaya Indonesia itu banyak sebenarnya, cara pelestariannya banyak. Dan mungkin sekarang pikirnya kayak kalau generasi yang Gen Z sekarang mungkin mikirnya kayak sekarang tuh modelnya modernisasi gitu. Ini tuh bagus yang budayanya ini, pakaiannya bagus, yang ini tuh gini. Mungkin dulu kalau aku ingat sih kalau wayang dulu tuh bener-bener kayak dulu tuh kan bisa dibilang wayang itu bener-bener punyanya kayak keraton, cuma buat orang-orang bangsawan. Tapi kan sekarang kan buat halayak banyak kan juga bisa, dan itu bisa dilestarikan gitu sama teman-teman generasi sekarang. Terus aku jadi inget deh kak, kalau sebenarnya tuh selain kita kembali ke kebaya tadi ya. Oh boleh. Aku jadi inget itu apa itu kan bener sih kalau dia itu masih pakai kebaya yang lama, kebaya yang masih yang model Kartini itu. Iya. Tapi sayangnya tuh dia itu makainya tuh caranya tuh salah. Kayak aku lihat sekarang itu kayak penyanyi Jawa gitu, dia itu pakai kebaya itu bener-bener ketat sekali, dan mungkin ada belahan di roknya gitu loh yang sampai menunjukkan mungkin sedikit bagian gitu. Nah menurut kakak gimana? Kayak sinden itu kan? Iya, tapi kan kalau sinden kan masih tertutup, masih ya walaupun masih membentuk tubuh, tapi tidak itu masih tertutup dan sesuai pakem kebaya. Tapi itu ada yang sampai itu memiliki belahan gitu loh kak di roknya gitu. Sampai sini, sampai atas kepala. Sebenarnya ya kembali lagi kayak sekarang tuh kan fashion itu kan meningkatkan ya, jadi kan model-model baru gitu. Jadi mungkin kalau belahan itu dianggap kayak lihat seksi gitu ya. Tapi sebenarnya kayak ya namanya berkain lah ya. Nah kalau udah namanya fashion berkembang, kita mau gimana lagi? Kalau udah masuk kan pasti itu nanti dilakuin buat yang lain-lain. Sebenarnya kalau gitu sih kurang tahu ya boleh apa enggaknya. Tapi karena sekarang udah banyak gitu model-modelnya juga, ya tergantung orangnya sih mau prefer yang mana, mau prefer yang tertutup atau mau prefer yang buka aja, lebih nyaman mana gitu. Kalau menurut kakak itu ya nggak apa-apa gitu, walaupun pakai belahan gitu. Iya, tergantung nyaman dia aja. Tapi kalau buat pakemnya yang berkain lah kurang tahu juga sih ya. Bukan anak tari juga, bukan Jawa juga. Kalau nak tari, ya masa mau pakai rok gitu? Gimana narinya? Oh iya sih. tapi kan biasanya kan kalau buat tari, kalau pakai kebaya gitu kan tarinya tari yang kalem gitu. Yang pakai selendang gitu. Iya, yang masih itu biasanya halus gitu. Kayaknya ya, lebih ke rapet gitu. Iya, rapet gitu. Terus apalagi tambahan sekarang kan ada goyangan yang tanah yang kurang baik ya sebenarnya ya. Menurut kakak gimana? Udah berkebaya nih, udah cantik, elegan gitu, tapi pas dia bernyanyi itu
gerakan yang itu kayak kurang pantas untuk dilihat, dan tapi tuh masyarakat kita tuh banyak yang suka gitu loh. Tapi kayak gimana? Kita ini di ranah kerjaan apa ya? Ya kita sebagai sudut pandang masyarakat biasa aja. Kalau mungkin konteksnya lebih ke buat hiburan masyarakat kayak buat lelucon aja lah, nggak kayak dianggap kayak menarik gairah gitu. Mungkin kayak kamu nonton video, kata kayak kamu nonton sinden itu kan cuma buat hiburan dan sebentar ya. Mungkin kayaknya kalau saya tuh bakal ketawa juga sih dari tingkatnya. Tapi kalau narik gairah gitu buat nyari uang, misalnya kamu tahu kayak nggak ini juga sih, kayak ya gitulah intinya. Pelawak. Bukan pelawak, kalau pelawak pasti ketawa. Apa Itu kayak naik gairah, kayak naik gairah lawan jenis gitu kayak. Oh iya. Gitu mungkin lebih ke aduh nggak dulu deh, kurang pantas ya. kurang pantas. Tapi di daerah rumah tuh masih ada nggak yang budaya gitu? Kayaknya nggak ada sih, dan kayak udah jarang sih. Kalaupun ada itu lebih ke buat lucuan aja kayak sinden itu sebenarnya. Tapi namanya sinden itu kan ngelawak ya, nggak sampai gitu ya. Paling panggung roboh gitu aja. Tapi kalau semisal ada yang kayak gitu, mungkin respon kakak gitu gimana respon kakak kalau lihat seperti itu? Itu masih kakak sendiri jadi hiburan, terus sebagai itu kan juga termasuk di masyarakat juga. Pas masyarakat menonton, terus ada mungkin anak-anak kecil melihat gitu kayak wah, kalau lihat orang kayak gitu nanti bakal disukai banyak orang. Terus gimana respon kakak? Suruh berhenti sih. Daripada nanti kalau dilihat anak kecil gini, aduh kakak goyang kan gak lucu ya. Iya ya, sih gak lucu sih. Kayak itu gak sih. Daripada nanti diikutin sama anak-anak ini kan. Ya bayangkan ikut nyawer gitu anaknya. Jangan, masa itu merusak generasi, jangan merusak generasi, jangan. Dan tidak boleh. Kalau sekarang tuh kalau penyanyi itu lebih sekarang tuh ya, kalau generasi sekarang tuh lebih suka yang kayak jazz, kayak pop gitu kan ya. Dan jarang kalau yang kayak gini. Iya sih. Kalau dulu lebih ke prefer kalau yang sekarang tuh bawa alat musik kayak jazz, yang bawa gitar, yang nyanyi itu ada. Jarang ya kalau yang dangdutan sekarang. Iya, jarang sih dangdutan. Karena dangdut itu kayaknya juga termasuk budaya Indonesia ya. Iya, dan asik juga sebenarnya. Ya, walaupun kemungkinan sekarang anak-anak muda itu lebih suka musik-musik pop karena mereka apa ya, kan kalau sekarang zaman-zamannya kan galau, zaman-zamannya indie gitu yang galau-galau gitu. Mungkin kalau emang lagu dangdut itu mungkin kalau dangdut kan sebenarnya mungkin yang orang tahu itu yang dangdut itu pasti ada kendang yang berisik gitu kan. Sebenarnya kan juga dangdut kan banyak gitu yang melo gitu kan. Sebenarnya itu juga banyak. Tapi walaupun melo, ritmenya juga tetap bikin joget. Bikin joget juga. Ya udah. Ya mungkin karena itu ya. Tapi pasti juga ada sih banyak kalau musik di Indonesia yang harusnya masih bisa gitu di aransemen, kan juga banyak musisi-musisi yang keren bagus gitu. Kayak itu kalau musisi ya, yang lagu pernah booming, yang Lati itu. Iya itu. Itu termasuk karya anak bangsa ya. Karya anak bangsa ya. Itu kan emang DJ ya, istilahnya DJ tapi iya benar kan? Kan dari Virginius kan DJ sebenarnya, mereka kan ada gambarannya konsepnya. Iya, itu bagus sih. Walaupun ada nge-DJ-nya tapi kan tetap base-nya kan ada gamelannya, bagus sih. Jadi anak zaman sekarang bisa masuk, bisa relate lah. Iya. Apalagi ada bahasa asingnya gitu kan ya. Itu kan memudahkan orang luar buat kenal juga. Mohon maaf ya karena suaranya mungkin agak bocor karena emang lagi di kafe juga dan deket jalan juga. Santai. Terus ya kak kan
kalau kakak tadi bilang kan kalau katanya kayak Week Genius itu kan lagunya pernah viral dan itu ngangkat budaya Indonesia banget gitu. Tapi kok sekarang kok udah mulai hilang lagi ya? Itu menurut kakak ada nggak solusi dari kakak biar itu tuh bisa keangkat lagi gitu? Lagunya. Mm-hmm. Sebenarnya buat ngangkat lagunya itu berarti kita ya kalau berarti kita harus promosi lagi dong lagu. Iya, promosi lagi. Jadi kayak kita buat tren baru buat ngangkat lagunya lagi berarti. Oh ya, kayak di India kan ada tren Ashoka. Iya, itu kan lagu Itu lagu lama itu sebenarnya udah lagu lama sih. Kayak enggak itu kalau film dulu India kucu-kucu Hota Hai yang buat dance anak-anak sekarang. Iya, praktek anak SMA itu kan mereka kan pada bikin dance-nya kan pakai itu kan. Iya. Lagu lama juga. Berarti sebenarnya kita harus punya tren baru lah buat lagu Indonesia. Kebanyakan lagu-lagu Indonesia trennya kalau nggak galau ya nangis. Emang ya mungkin karena di Indonesia tuh percintaan itu cukup hal yang sangat relate lah sama kita yang masa-masa puber ini. tapi kita sebagai anak muda berarti ya kita sebenarnya tuh bisa loh buat tren baru gitu, banyak bisa. Apalagi yang tren yang tren Ashoka tadi udah dibahas ya. Misalnya buat tren zaman dulu buat mengangkat lagi tuh agak susah. Iya, kalau nggak dibantu sama kayak influencer sekarang. Iya, influencer iya sih. Iya kan. Apalagi kalau udah lama-lama kalau udah kayak lama gitu ya, kayak itu dulu viral-viralnya lagi viral yang berkain itu kan. Kan diawali sama entah desainer atau apa, terus jadinya kan kalau ke Jogja wajib namanya berkain. Cuma di Jogja, tapi di lain nggak tahu. Di lain nggak ada. Iya kan, cuma di satu tempat. Harusnya kalau mau ya kayak kota-kota yang lain juga ikutin gitu. Tapi mungkin karena Jogja juga kayak kota dianggap kota yang adatnya masih kental ya. Jadi mungkin lebih cocok kalau berkain di Jogja lah. Ya sih, tapi mungkin inspirasi kita kembali lagi ke Bayak crop top ini mungkin inspirasinya dari itu ya kan. Kalau di Jogja itu kebanyakan tertutup, susah buat beraktivitas, makanya muncul kebaya crop top itu dengan bisa di mix and match dengan bawahan yang lain, paling itu. Bawahannya kan sudah satu pendek kan? Oh iya, pendek polos. Oh my god, ternyata separah itu hashtag. udah ada biasanya dia begini. Ternyata warna biru, warna pink, warna kuning. Kenapa kita nggak buat itu aja kebaya tapi versi gamis shimmer Itu kalau gitu kan barusan ini kan. iya sih ya, shimmer kebaya shimmer tapi lebih tertutup aja. Gamis shimmer kebaya shimmer. Oke, mungkin saran dari kakak bisa ditabung mungkin dari teman-teman nanti yang mau buat bisa kebaya shimmer mungkin bisa jangan di downgrade kan. Shimmer kan emang apa ya, image-nya kan kayak norak gitu ini nanti nggak mau mau yang pakai. Solusinya jangan yang nggak ada yang pakai. Ya udah, gamis Jepang. jangan kak, Kita pakai kebaya Jepang. jangan kak. Aduh, wah seru juga sih. Tapi kalau ngomongin emang Gen Z sekarang itu gimana ya, emang unik-unik dan cukup membuat kita tuh kadang itu ini orang-orang sebenarnya tuh pikirannya apa ya, kok bisa bikin tren yang udah bagus dari awal tuh udah bagus, elegan, cantik gitu, kebaya bener-bener cool gitu loh bagi wanita yang bener-bener berwibawa, tiba-tiba diubah jadi cute dan mini pakai Korean style lagi. Kan namanya kebaya itu dari Indonesia bukan dari Korea. Ya mungkin karena terinspirasi sama Korea yang pakai baju yang ya. Ya mungkin
ya dari situ makanya namanya Korean style. Ya sih, budaya dari luar itu, yang budaya dari itu emang banyak, benar-benar menjamur sekali sih. Dan itu menurut kakak banyak dampak negatifnya atau positifnya? Negatifnya banyak Ya, sekali. negatifnya cukup banyak sekali. Separah kalau idol K-pop tahu. Iya. Ya kalau kamu punya teman idol K-pop, Saya juga. halunya tinggi kan? Oh, saya nggak halu untungnya. Agri. Ya saya emang suka K-pop, dan ya saya masih Nggak waras, apa-apa. Saya alhamdulillah. juga punya itu, tapi masih waras juga. Masih waras juga. Ya nggak Alhamdulillah. nggak apa-apa kalau mau jadi istrinya siapa gitu, nggak apa-apa. Oh iya, aku juga beringat sih kalau kebaya crop top itu inspirasinya tuh dari hanbok yang dijadiin crop top juga. Tapi kan hanbok Iya kan? tertutup. Kalau hanbok kan emang dasarnya kan tertutup. Iya. Emang dasarnya tuh emang kayak gitu, kayak ya cuma Kan crop ada top doang. baju nikah yang hanbok itu kan, tapi kan itu tertutup juga. Iya, tapi yang Blackpink itu loh kan. Enggak ngerti lah. Itu udah beda-beda atas bawah. Iya, makanya itu pertamanya kan dari situ sih, setauku itu dari Blackpink itu upload musik video gitu. Mereka tuh ceritanya tuh pengen modernisasikan hanbok gitu, bajunya Korea gitu. Dan mungkin kebaya crop top itu yang Korean style itu mungkin inspirasinya dari situ kan. Ya kalau Korea ya dari Korea ya. Ini Indonesia Iya, mix Korea. Iya, apalagi Korea masih budaya timur nggak sih? Masih Asia gitu. Asia ya. Tapi Asianya bukan Asia Tenggara ya, kita Asia Iya. Tenggara. Kalau Asia Tenggara itu masih budayanya masih benar-benar kental banget. Apalagi mayoritas masyarakatnya Muslim. Tapi kalau dibandingin sama warga sana yang lebih ke barat-baratan dan dipengaruhi oleh Amerika maksud saya. Ya mungkin makanya budaya-budayanya tuh bisa lebih terbuka, bisa lebih kayak melihat orang yang berpakaian terbuka itu masih kayak ya biasa aja Ya gitu. udah. Kalau di sini ada omongan tangga. Ya itu mungkin kalau di desa-desa ya ada suaranya. Tapi kalau di desa-desa masih, kalau ada anak yang keluar pakai baju yang kurang sopan sih emang jadi barang gibah sih. Tapi kalau kita pas selama di Surabaya di kuliah cukup banyak sih. Itu kayak mereka tuh nggak biasa. Iya. Melihat orang pakaiannya itu kayak ya udahlah kayak nyaman-nyaman mereka. Iya, katanya mereka nyaman. Emang di Surabaya panas sih, tapi berpakaian terbuka itu kalau menurut aku sih kurang cocok dengan budaya kita. Iya. Tergantung orangnya sebenarnya. Iya. Mungkin dari kakak, karena waktunya sudah Mau habis ya. habis, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan kakak untuk masyarakat, terutama kalau kita kan Gen Z ya, kita adalah pemuda terpemudi. Mungkin ada closing statement. Jadi kalau Gen Z kayaknya sekarang itu kayak masa-masa jaya kalian lah. Nah, tunjukin bahwa Indonesia itu bisa berkarya. Kayak yuk angkatlah budaya sekarang itu kan banyak juga kan dari daerah kalian. Mungkin bisa nanti buat jadi satu tren yang bakal booming sampai orang dari luar tahu gitu. Oh, ini kita Indonesia gitu. Menarik gitu. Nah, kalau dari perbincangan kita sih, aku bisa simpulin sih, kalau kita sebagai anak muda itu bisa kok buat bikin budaya kita tuh makin bersinar gitu. Kita boleh juga kok buat bikin budaya kita itu lebih modern, lebih kekinian itu masih boleh, tapi tetap pada prinsip-prinsip budaya kita, tetap ke sifat-sifat budaya kita yang menjunjung tinggi kesopanan, terus menjunjung tinggi kelembutan, keeleganan dan teman-temannya itu. Tapi gitu sih. Ikut pada yang dulu lah. Kayak yang hal baik yang udah diajarkan sama orang-orang dulu. Ya, kita juga sebagai orang muda juga
harus bisa pinter-pinter ngefilter gitu loh buat milih-milih budaya yang baik sama yang enggak gitu sebelum menciptakan tren. Apalagi kan sekarang internet makin mudah mempermudah kita buat berekspresikan diri, tapi kalau bisa tuh tetaplah di filter terus, dipikir-pikir kalau mau upload ini tuh gimana, kalau aku mau launching produk ini tuh kayak gimana gitu. Mungkin itu dulu dari podcast hari ini. Bukan podcast, kita cuma bincang-bincang aja, bincang-bincang ringan terkait ya ini sekarang kondisi masyarakat terutama di anak muda tuh kayak gini. Problematikanya itu ya terletak di kebudayaannya, di lingkungannya tuh anak-anak muda itu cara berpakaiannya, terus mempertahankan budaya itu kayak gini. Ini tuh terima kasih sekali dan Kak sudah bersedia ngobrol-ngobrol untuk memenuhi tugas PKN ini. Iya, santai aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dulu. Kalau ada kurangnya saya minta maaf, lebihnya kayaknya tidak ada. Lebihnya bermanfaat. Semoga lebihnya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.